Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan sebuah jurnal internasional yang berjudul Developing Laboratory Guidance of Islamic Science Integrated Plan Anatomy Physiology. Anggota kelompok kami terdiri atas Aditya Faturrahman sebagai pemateri pertama, Alfiah Kurniasari sebagai moderator sekaligus pemateri ketiga, Alia Sabita sebagai pemateri kedua. Jadi pertama yaitu adalah pendahuluan yang melatar belakangi penulis untuk menulis atau membuat jurnal tentang penelitian dan pengembangan panduan paradigma ini adalah bahwa belum terlaksananya visi Departemen Pendidikan Biologi secara sempurna, dimana kita tahu visi Departemen Pendidikan Biologi UIN Alauddin Makassar adalah untuk menjadi unggul dalam pendidikan, penelitian, dan bidang pelayanan masyarakat yang terintegrasi dengan sains dan Islam. Nah, secara operasional untuk mewujudkan visi tersebut, maka pendidikan biologi harus mengintegrasikan ilmu-ilmu umum dan ilmu Islam dalam setiap kegiatannya. Yang salah satu kegiatannya adalah kegiatan praktikum. Nah, mengapa praktikum? Praktikum ini kan penting bagi pengembangan kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa, di mana ketiganya merupakan tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Maka untuk menempuh tujuan pembelajaran tersebut diperlukan suatu perangkat atau dalam hal ini panduan praktikum yang berkualitas dan terbukti. Pengembangan ini juga didasarkan pada hasil evaluasi kegiatan praktikum tahun ajaran 2016 dan 2017, yang dimana salah satu yang menjadi sorotannya adalah belum adanya konten integritas Islam dalam panduan praktikum, dan dari segi kualitas, efisiensi, dan efektivitas dari panduan praktikum yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian ada metode. Nah, untuk metode itu ada model pengembangan. Yang pertama, model yang digunakan oleh peneliti adalah model PLOM, di mana terdapat 5 tahap. Yang pertama ada tahap penyelidikan awal, kemudian ada tahap desain, tahap realisasi dan konstruksi, kemudian ada uji evaluasi dan revisi, dan terakhir ada fase implementasi atau tahap implementasi. Mengapa peneliti menggunakan model ini? Karena dirasa bahwa tahapannya mudah dipahami dan diimplementasikan. Untuk subjek penelitian itu ada 2. Yang pertama ada 35 orang siswa pada semester keempat tahun akademik 2017-2018 dan 5 asisten praktikum anatomi dan fisiologi tumbuhan. Nah, keduanya nanti akan diberikan kuesioner untuk menentukan seberapa efektif panduan praktikum yang telah dikembangkan. Instrumen penelitian. Penelitian ini menggunakan beberapa instrumen yang terdiri dari lembar validasi, lembar penerapan perangkat, kuesioner respon asisten, dan kuesioner untuk mahasiswa yang melakukan praktik laboratorium. Hal-hal yang dinilai meliputi format pedoman, bahasa, konstruksi isi pedoman, motivasi belajar mahasiswa, implementasi bimbingan, interaksi mahasiswa, dan integrasi keilmuan Islam. Penelitian ini dalam validasinya dilakukan oleh 2 dosen anatomi fisiologi tumbuhan. Dengan syarat, jika skor validitas mencapai 75%, maka dapat dinyatakan bahwa pengukuran atau intervensi yang dilakukan adalah valid. Selanjutnya masuk ke dalam hasil dan pembahasan. Yang pertama ada fase investigasi. Untuk analisis mahasiswa, berdasarkan penelitian, ada beberapa masalah yang dihadapi oleh mahasiswa dalam pelaksanaan praktikum laboratorium anatomi dan fisiologi tumbuhan. Masalah-masalah tersebut adalah banyaknya prosedur penelitian dalam panduan untuk setiap topik yang menyebabkan praktik laboratorium tidak dapat diselesaikan tepat waktu. Kemudian, pelaksanaan praktik laboratorium kadang-kadang tidak sesuai dengan prosedur, tetapi sebagai instruksi dari asisten. Kemudian, mahasiswa berjuang mencari bahan untuk praktik laboratorium. Selanjutnya, laporan praktik laboratorium tidak dapat diselesaikan tepat waktu. Mahasiswa tidak puas dengan penilaian yang diberikan oleh asisten karena tidak ada penilaian praktik laboratorium standar dan valid, sehingga penilaian tidak objektif dan tidak terukur. Selanjutnya untuk analisis topik praktik laboratorium. Selain menganalisis masalah mahasiswa, peneliti juga menemukan masalah dalam penerapan praktik laboratorium, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pedoman yang tersedia masih menggabungkan 2 kursus, yaitu anatomi dan fisiologi tumbuhan. Beberapa topik praktik laboratorium dalam panduan tidak dapat dilakukan karena tidak ada peralatan yang tersedia. Kemudian, beberapa topik praktik laboratorium gagal dilakukan karena peralatan yang kurang berkualitas. Kemudian, topik praktik laboratorium memiliki serangkaian alat yang sulit sehingga membutuhkan waktu untuk praktik laboratorium dan alat sering gagal ketika digunakan.
Kemudian yang terakhir pada analisis integrasi ilmiah. Setiap kegiatan belajar setidaknya harus mengandung konten integrasi sains Islam, meskipun itu hanya mengutip teorema atau hadis yang sesuai dengan topik pembelajaran. Yang kedua ada fase desain. Fase desain ini memiliki beberapa tahap. Yang pertama ada tahap realisasi atau tahap konstruksi. Pada tahap ini, bentuk dasar produk dihasilkan sebagai hasil dari realisasi tahap desain. Selain itu, bimbingan praktek laboratorium diciptakan sesuai dengan desain yang direncanakan dan disebut dengan prototype 1. Produk tersebut kemudian dipresentasikan kepada validator sebelum percobaan. Yang kedua, ada tahap uji, evaluasi, dan revisi. Panduan praktik laboratorium yang dihasilkan disampaikan kepada kedua validator untuk penilaian sebelum uji coba. Kemudian di sini validator memberikan saran-sarannya. Dengan mempertimbangkan saran dari validator, pedoman praktik laboratorium anatomi dan fisiologi tumbuhan direvisi kembali. Hasilnya disebut dengan prototype 2. Prototype ini kemudian diuji pada siswa terbatas dari Departemen Pendidikan Biologi untuk mengevaluasi efektivitas dan kepraktisan produk yang dikembangkan. Kepraktisan diamati dari penerapan kedua produk, sedangkan efektivitas diamati dari respon siswa dan asisten. Selanjutnya, kepraktisan. Berdasarkan kriteria implementasi perangkat, diketahui bahwa kepraktisan pedoman praktik laboratorium berada dalam kategori 3, yang sebagian besar dapat diterapkan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa produk yang dikembangkan praktis untuk diterapkan. Selanjutnya, efektivitas. Pedoman praktik laboratorium anatomi dan fisiologi tumbuhan dapat diamati dari respon asisten dan mahasiswa. Berdasarkan hasil analisis respon mahasiswa, menunjukkan bahwa 92% mahasiswa memberikan respon positif pada semua item yang dipertanyakan dan 8% memberikan respon negatif. Dalam pengukuran efektivitas pedoman praktikum ini, respon asisten dipertimbangkan juga. Menurut hasil analisis dari kuesioner respon asisten, 100% asisten memberikan respon positif pada 93,33% item yang dipertanyakan dan 6,67% dari item diberi respon negatif oleh asisten. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa produk yang dikembangkan memenuhi kriteria efektif. Dan yang terakhir ada evaluasi. Setelah uji coba produk, diskusi kemudian dilakukan untuk mendengarkan semua tanggapan dari saran dari semua orang yang terlibat dalam penelitian, yang terdiri dari peneliti, validator, pengamat, asisten, dan perwakilan mahasiswa yang melakukan praktik laboratorium. Yang selanjutnya adalah fase implementasi. Produk akhir dari pedoman yang memenuhi kriteria valid, praktis, dan efektiflah yang diterapkan dalam lingkup lembaga pendidikan yang lebih luas. Validitas produk dilakukan dengan menghadirkan produk yang dikembangkan kepada para ahli untuk penelitian. Panduan yang dikembangkan telah memenuhi kriteria yang valid berdasarkan penilaian dari validator. Setiap produk yang dikembangkan memiliki skor koefisien validitas ISI 1 dan seperti yang ditetapkan sebelumnya. Produk dinyatakan valid jika memiliki koefisien validitas lebih dari 0,75. Kedua validator menyimpulkan bahwa pedoman praktik laboratorium dapat diterapkan dengan revisi kecil. Yang selanjutnya adalah praktis. Berdasarkan hasil pengamatan, dapat diketahui bahwa perangkat bimbingan praktik laboratorium anatomi dan fisiologi tumbuhan berada pada kategori sebagian besar dapat diterapkan dengan nilai T sama dengan 3. Kegiatan yang belum dilakukan secara optimal antara lain, asisten tidak mengordinasikan pengisian alat tagihan, asisten kurang memiliki kemampuan untuk memimpin diskusi, asisten kurang memberikan motivasi kepada siswa sebelum kegiatan laboratorium dimulai. 3 kondisi tersebut akan ditingkatkan ketika produk yang dikembangkan diterapkan dalam praktik laboratorium berikutnya. Yang terakhir adalah efektif. Keefektifan produk dalam bentuk pedoman praktikum di laboratorium diukur dengan mempertimbangkan respon dari asisten dan siswa yang melakukan praktik laboratorium. Ini diperlukan untuk memastikan bahwa asisten memahami hal-hal yang terkandung dalam panduan ini, terutama prosedur kerja, sehingga kesalahan dan kesalahpahaman dalam membimbing praktikum dapat diminimalkan. Yang selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, bimbingan praktik laboratorium yang dikembangkan didasarkan pada modifikasi dari model pengembangan Plum yang terdiri atas 5 fase, yaitu fase investigasi awal, fase desain, fase realisasi atau konstruksi, fase uji, evaluasi, dan revisi. Yang terakhir, fase implementasi. Yang kedua, bimbingan praktik laboratorium anatomi dan fisiologi tumbuhan telah memenuhi kriteria yang valid, praktis, dan efektif. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.